Halo semuanya, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebikin review salah satu buku terjemahan dari Jepang atau Japanese Literature, yaitu Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke reviewnya. Novel ini itu bercerita tentang tiga orang pemuda yang adalah pencuri lah ya, pencuri. Jadi tiga orang pencuri ini ceritanya pada suatu hari mereka tuh memasuki sebuah toko yang udah lama ditinggalkan dan tampilannya tuh udah kumuh gitu deh. Ketiga pencuri ini itu pada awalnya nggak menginginkan apa-apa selain untuk mendapatkan barang-barang berharga. Sampai suatu ketika sebuah surat itu diselipkan lewat lubang surat yang ngebuat mereka itu kaget dong. Dan ketika dibuka surat itu ternyata berisikan sebuah konsultasi mengenai masalah yang dialami oleh pengirimnya. Nah, ketiga pemuda ini tuh pada awalnya acuh nggak acuh gitu deh sama surat itu, sampai mereka itu nggak sadar kalau ternyata surat itu menghubungkan mereka ke masa lalu. Lalu bagaimana mereka mengatasi surat tersebut? Kamu bisa baca sendiri di novelnya ya. Sekarang kita akan bahas untuk narasinya. Di sini itu menggunakan sudut pandangnya orang ketiga yang akan menceritakan dari banyak sudut pandang tokoh. Di novel ini itu dibagi menjadi 5 bab, yang masing-masing babnya itu akan berisikan beberapa pembatas atau subbab lah ya. Pembagian bab-bab ini tuh juga menunjukkan pembagian sudut pandang yang mana dituturkan dari berbagai macam sudut pandang tokoh. Jadi secara nggak langsung novel ini tuh seolah kayak kumpulan cerita tapi masih memiliki satu benang merah yang sama, yaitu Toko Kelontong Namiya ini. So far sih aku nggak ngerasa kesulitan dengan narasinya, dan aku suka ya bagaimana di sini itu menggunakan beragam diksi yang ngebuat ceritanya tuh kayak membawa kesan baru gitu deh. Nah, untuk alurnya di sini tuh karena sudah aku singgung mengenai masalah perjalanan waktu, pastinya menggunakan alur yang maju mundur. Dimulai dari kita itu akan mengikuti sebuah usaha para pencuri ini yang memasuki rumah-rumah sampai akhirnya mereka itu menemukan sebuah toko yang sudah kumuh. Berlanjut nanti di bab kedua, kita akan mengikuti sudut pandang seorang lelaki yang bimbang dengan karir yang dia pilih. Dan begitu seterusnya hingga bab terakhir yang buat kita itu sebagai pembaca akan bertanya-tanya sebenarnya benang merah selain Toko Kelontong Namiya itu apa gitu loh. Dan aku juga suka ya ketika perlahan-lahan kejelasan demi kejelasannya itu mulai dimunculin sampai aku tuh berkata wow. Karena emang alur di sini tuh sangat ya ditata rapi dan seolah kayak pembuatan novel ini tuh udah dipikir-pikir matang-matang gitu loh sama penulisnya. Lanjut ke tokoh-tokoh. Di sini tuh ada banyak banget yang jujur aja sempat bikin aku kewalahan, dan lagi-lagi aku nggak mempermasalahkan ya tokoh-tokoh di sini karena mereka semua itu cukup bermain peran dan ngebuat ceritanya ini tuh seolah menyatu dengan sempurna karena tokoh-tokoh ini gitu loh. Oke, lanjut untuk hal yang aku suka di sini tentu saja ya terletak pada unsur magical realismnya itu yang unik. Terus dengan surat yang menghubungkan antara masa sekarang dan masa lalu, menurutku ya itu pemikiran atau konsep cerita yang unik dan gak biasa, yang jujur aja emang aku belum pernah sih baca cerita yang semacam kayak gini. Kemudian nanti di sini aku juga suka bagaimana tokoh-tokoh itu yang ada satu tokoh yang punya passion tertentu yang ngebuat aku tuh bisa kayak belajar banyak. Jadi kayak sekaligus kita belajar satu bidang gitu loh. Gak sih? Jadi di sini memang di setiap babnya itu membahas hal yang nyaris sangat berbeda dengan bab sebelumnya, tapi itu jujur ngebuat aku kayak mendapat pemahaman baru gitu loh. Pokoknya kamu bisa baca sendiri deh di sini buat ngerti apa yang aku maksud di sini. Sementara untuk hal yang aku nggak suka di sini itu terletak pada bagian-bagian narasi yang hanya menjelaskan sebuah kegelutan tokoh-tokoh itu sendiri sih. Dan juga menurutku ada beberapa bagian yang sebaiknya tuh nggak usah lah ya dimasukin. Karena setelah aku pikir-pikir ulang, bagian tersebut itu ternyata nggak ada apa-apanya sih ke keseluruhan cerita dan endingnya terutama. Kemudian ada juga bagian-bagian tertentu yang seolah-olah itu kayak dibuat kebetulan gitu loh, kayak biar ceritanya terkesan make sense satu sama lain, tapi ya gimana ya, ini kan novel fiksi jadi kita bawa santai aja. Dan
Meskipun begitu, aku nggak akan bohong kalau kebetulan-kebetulan itu sebenarnya dijabarinya tuh bener-bener mulus sih. Kayak ya sesuai yang aku bilang tadi, kayak cerita ini udah dipikirin matang-matang gitu. Oke, ini adalah poin terakhir alias rating dan aku mau kasih novel ini 4 bintang. Menurutku ini bacaan yang cocok untuk untuk pemula yang mungkin mau baca magical realism, dan ini juga jadi bacaan yang membuatku puas gitu lah ya dengan rasa penasaranku terhadap karya-karyanya Keigo Higashino yang selama ini tuh cukup sering lah ya nongol di timelineku, terutama buku yang ini. Dan tak kenapa, mungkin karena faktor Keigo Higashino itu adalah penulis misteri thriller, jadi di sini tuh juga cukup kuat menurut aku unsur misterinya yang ternyata kucup abis deh pokoknya. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Terima kasih banyak banget buat yang udah nonton sampai sini. Kayaknya sampai sini dulu untuk videonya, and I'll see you on the next one. Bye-bye.